Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Let's continue our science lesson today. Last week we have learned about part D. We have learned part D about seed dispersal. About seed dispersal. Today we will continue our lesson on part E about what will happen in the life cycle of a flowering plant. Jadi pada pertemuan kali ini Pak Yuki akan membahas part E tentang apa yang terjadi pada siklus hidup tanaman berbunga. Siklus hidup atau life cycle. Yang namanya siklus hidup itu selalu berputar Jadi selalu terulang terus-menerus. Nah, kita bahas yang pertama. The stage of growth and development from a seed into an adult plant repeat in a cycle. Jadi tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman mulai dari biji sampai ke tanaman dewasa itu terus-menerus berulang Terus-menerus berulang. Nah, itulah yang dinamakan dengan siklus. Siklus. Jadi di sini ada growth. Growth itu adalah pertumbuhan The stage of growth. Nah, growth and development. Growth itu adalah pertumbuhan. Kemudian ada development. Kemudian ada development, itu adalah perkembangan. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Baik, kita taruh di sini ya. Nah, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, kemudian tahapan-tahapannya itu yang merupakan siklus hidupnya itu membentuk suatu siklus yang namanya adalah siklus hidup tanaman berbunga. Contohnya bisa kita lihat pada diagram di bawah ini. Nah, ini diagram siklus hidup pertumbuhan dan perkembangan tanaman berbunga mulai dari seeds mulai dari biji atau seeds mulai dari biji. Nah, ini mulai dari biji. Kemudian biji tumbuh menjadi bibit atau seedling. Dari seedling nanti menjadi young plant atau tanaman muda. Kemudian dari young plant menjadi adult plant with flower, tanaman berbunga yang tanaman dewasa yang sudah memiliki bunga juga. Nah, kemudian ada adult plant, tanaman dewasa with fruit yang sudah berbuah. Itu adalah siklusnya. Nah, dari seed menjadi seedling ini adalah proses germinasi atau germination take place if condition are right. Jadi perkecambahan dari seed menjadi seedling ini namanya adalah perkecambahan atau germination atau germinasi. Itu terjadi ketika kondisi lingkungan memungkinkan dia untuk tumbuh dan berkembang, atau dengan kata lain tempatnya itu subur. Kalau tempatnya itu subur, otomatis ketika ada biji tumbuh di situ dia akan tumbuh. Ketika ada biji jatuh di situ, maka dia bisa tumbuh. Kemudian dari seedling ke young plant ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan seperti biasa kayak pada manusia. Nah, kemudian dari young plant ini menjadi flowering plant. Awalnya tanaman muda itu dia tidak punya bunga. Ingat bunga pada tanaman itu membuktikan bahwa tanaman itu sudah dewasa. Sama halnya kayak manusia, misalnya laki-laki itu terlihat secara fisik dia itu laki-laki dewasa itu ketika sudah mulai tumbuh kumis, kan tidak mungkin ketika bayi baru lahir langsung berkumis, kan nggak mungkin, karena bayi lahir itu tahapannya adalah masih young, belum adult, masih muda. Nah, tapi nanti ketika bayi itu akan tumbuh menjadi yang lebih dewasa, nanti lama-kelamaan akan tumbuh kumis. Itu salah satu tanda pertumbuhan kedewasaan.
secara fisik ya, yang bisa dilihat dari luar. Nah, kemudian dari adult plant with flowers itu nanti akan masuk ke tahapan berikutnya setelah terjadi proses pollination and fertilization. Nah, jadi tanaman yang sudah punya bunga ini sudah siap untuk berkembang biak. Nah, perkembangbiakan pada tanaman itu dimulai prosesnya yang pertama dari polinasi dulu. Ya, dimulai dari polinasi. Polinasi atau proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Startnya dari itu dulu. Kemudian kalau serbuk sari sudah jatuh di kepala putik, kemudian nanti akan mengalami proses fertilisasi. Sudah Pak Iga jelaskan ya di pertemuan sebelumnya ya. Akan terjadi proses fertilisasi, pertemuan antara sel telur dengan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan oleh serbuk sari, kalau sel kelamin betina oleh ovum yang ada di dalam putik. Ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu, namanya itu adalah fertilisasi dan akan menghasilkan seeds, akan menghasilkan biji, ya, akan menghasilkan biji. Nah, biji kemudian bijinya itu nanti akan diselingkupi oleh buah, ya, untuk perlindungan juga fungsi buah itu. Di sini misalnya ada tanaman cabai ini ya, bijinya ada di dalam, buahnya ada di luar, kulit buahnya ada di luar. Nah, biji yang ada di dalam ini, yang ada di tanaman ini nanti akan menunggu disebarkan, entah oleh angin, entah oleh serangga, entah oleh apapun lah yang membantu penyebaran bijinya. Nah, ketika sudah tersebar, kemudian jatuh di tempat yang subur, maka akan tumbuh lagi menjadi tanaman yang baru. Nah, prosesnya begitu terus prosesnya. Dari biji kembali ke biji lagi ya. Nah, sekarang kita langsung ke halaman 83. Nah, ini ada beberapa tanaman ya. Mereka berkembang biak itu dengan cara kalau yang tadi bunga itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Generatif itu melalui proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina kalau pada tanaman. Tapi tanaman juga bisa berkembang biak secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, dengan cara secara vegetatif, misalnya ini pada tanaman cocor bebek ini ya. Nah, ini namanya ada tunas adventif. Nah, seperti itu. Kemudian ini pada jahe. Nah, ada rizoma, kemudian ada umbi batang ya. Ada spora. Nah, spora ini pada tanaman pako. Kemudian ada spora juga pada tanaman lumut. Nah, kalau perkembangbiakan yang halaman 83 ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin ya, atau vegetatif. Jadi ada dua, ada perkembangan generatif, ada perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini ya yang sudah kita pelajari hari ini itu ya tadi tentang siklus hidup tanaman berbunga. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua ya, ada vegetatif, ada generatif. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini di exercise halaman 85 kita diminta untuk kita baca dulu soalnya ya. This diagram shows the life cycle of papaya plant at which stage of growth and development do pollination, fertilization, seed production, seed dispersal, and germination take place. Jadi kita diminta untuk menempatkan ini, yang mana growth and development, yang mana polinasi, fertilisasi, seed production. Nah, sekarang kita langsung jawab ya. Dari sini dulu saja. Nah, dari seed menjadi seedling itu namanya adalah proses apa tadi? Coba saya jelaskan. Ini adalah proses germination atau perkecambahan. Nah, ini adalah proses germination. Ya. Ya, ini adalah proses germination. Selanjutnya, nah dari seedling menjadi young plant ini adalah growth and development. Ini adalah proses pertumbuhannya.
ya. Proses pertumbuhannya, growth. Nah, ini adalah proses pertumbuhannya, growth. Dari young plants menjadi adult plants itu adalah adult plant with flower. Ini adalah proses ya, proses pertumbuhan juga, pertumbuhan dan perkembangan. Kita tambahkan saja ya, growth and development ya. Nah, growth and development. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, ini ketika sudah dewasa, maka yang bisa terjadi pada tanaman yang sudah dewasa itu adalah, yang pertama adalah pollination, kemudian fertilization. Nah, bisa terjadi polinasi, bisa terjadi fertilisasi. Kemudian, nah, yang terakhir adalah ada tambah satu lagi ya. Selain fertilization, pollination itu ada satu lagi, yaitu seed production. Ada seed production ya. Nah, dan yang paling akhir itu adalah seed dispersal. Ada di sini. Ketika bijinya sudah siap, maka bijinya akan disebarkan. Seed dispersal. Nah, iya, seed dispersal. Oke, kurang lebih itu ya yang bisa kita pelajari pada hari ini. Bab ke-3 sudah selesai ya. Insya Allah minggu depan kita ulangan ya untuk kelas 5B. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya minggu depan. Thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.